Bab 264, Jagon 4. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Gemuruh. Bawah tanah bergetar dengan serangkaian getaran berulang yang mengguncang ruang. Terkejut, Raimira dengan cepat meringkuk menjadi bola yang ketat, dan dia menjerit terkejut ketika debu mulai mengalir turun dari langit-langit di atas. Dengan kedua tangan melingkari kepalanya dengan kuat, Raimira menunggu dengan cemas sampai getarannya mereda. Bahkan jika langit-langitnya runtuh dan mengubur Raimira di bawah tanah, dia tidak akan mati. Hal seperti itu jelas akan membunuh manusia, dan iblis biasa akan dikubur hidup-hidup juga, tapi Raimira adalah seekor naga. Dia bisa dengan mudah melarikan diri jika dia membatalkan transformasi polimorf dan kembali ke penampilan biasanya. Tentu saja, melarikan diri dengan kembali ke bentuk aslinya akan menjadi pendekatan yang sangat bodoh dan bodoh. Selain itu, meskipun tidak mungkin baginya untuk menggunakan mantra drakonik yang rumit sebagai tukik, melarikan diri dari bawah tanah dengan sihir adalah sesuatu yang seharusnya tidak menimbulkan kesulitan baginya. Namun, pikiran untuk melarikan diri bahkan tidak pernah terpikir oleh Raimira. Dia dikonsumsi oleh rasa takut, takut akan gema yang dia rasakan dan suara perang yang datang dari atas. Pikiran seperti itu membuatnya tidak dapat berpikir jernih atau menyusun rencana pelarian, hanya mengisi pikirannya dengan ketakutan. Indra Raimira yang sudah sensitif memungkinkannya untuk memiliki kesadaran penuh akan kejadian di atas tanah, bahkan dari kejauhan. Secara khusus, sebagai naga, Raimira sangat sensitif terhadap temperamen mana yang unik untuk keberadaan yang berbeda. Ini memberinya kesadaran mendalam tentang lingkungannya. 4 Jenderal Divine sudah mati, dan kemungkinan mereka telah tewas tanpa kesempatan untuk melawan. Sejujurnya, Raimira sama sekali tidak merasa kasihan pada 4 Jenderal Ilahi yang telah meninggal, bahkan, dia menemukan kematian mereka agak menyenangkan dan menyenangkan. Namun, yang benar-benar membuatnya takut adalah kerapuhan hidup. Hanya butuh beberapa detik bagi 4 Jenderal Ilahi, yang telah hidup selama berabad-abad, untuk binasa, mengingatkannya bahwa hidup itu cepat berlalu dan rumit. Ayah! Ayah, rengek Raimira, mencari ayahnya yang tidak ada. Dia hampir tidak memiliki ingatan tentang dia. Raizakia, naga hitam, terpatri di benak Raimira lebih sebagai penguasa kastil iblis naga daripada sebagai figur ayah. Raimira tidak menghabiskan cukup waktu dengan ayahnya untuk membentuk ide lain tentang dia. Meski begitu, Raimira mati-matian mencari ayahnya, si naga hitam. Pada saat kelahiran Raimira, naga hitam telah menempatkan fragmen hati naganya di dalam dahi putrinya. Dia telah melakukannya untuk memastikan bahwa itu dia tetap menjadi miliknya serta mencegahnya melawan ketika saatnya tiba bahwa itu dia akan memaksanya untuk bertelur dan menjadi makanannya. Sedikit yang Raimira tahu bahwa niat sebenarnya naga hitam jauh dari apa yang dia rasakan. Dia percaya permata merah di dahinya adalah simbol kasih sayangnya, tetapi dalam kenyataannya, itu adalah tanda kepemilikan. Raimira tidak bisa tidak berpikir bahwa bencana seperti ini bisa dihindari jika naga hitam hadir. Pikirannya diselimuti oleh rasa kerinduan dan keputusasaan saat dia merindukan perlindungan naga hitam. Jika dia hadir, dia, Dragon Duchess, tidak akan pernah menderita penghinaan seperti ini. Raimira mendengus sambil memikirkan pemikiran seperti itu. Iklan oleh Pub Future. Mungkin, jika aku menginginkannya cukup keras, naga hitam akan mendengar suaraku dan kembali. Sepertinya hal yang sangat mungkin saat ini. Akibatnya, Raimira dengan lembut membelai permata merah di dahinya dengan terus mengendus. Penderitaan yang telah merobek tubuhnya ketika penyusup tanpa ampun memukul permatanya hampir tak tertahankan. Namun, saat dia dengan ragu-ragu meraih untuk menyentuh permata itu sekarang, dia menemukan bahwa hampir tidak ada rasa sakit. Oh, naga hitam, jika kamu bisa mendengar suaraku, maka tolong kembali ke kastil iblis naga sesegera mungkin. Bisik Raimira. Secara alami, tidak ada tanggapan. Namun demikian, dia terus berdoa, jari-jarinya membelai permata merah di dahinya dengan cara ritualistik. Setelah beberapa saat, dia bangkit berdiri sambil menghela nafas dalam-dalam. Bukan gelombang martabat atau keberanian yang tiba-tiba yang mendorongnya ke atas, itu hanya fakta bahwa getaran dari atas telah berhenti. Wanita ini tidak bisa melarikan diri sendiri. Tatapan Raimira melayang ke arah inti dengan rasa sedih. Bukannya dia merasakan kesetiaan terhadap penyusup yang telah memukulnya, tapi dia tahu bahwa itu dia terjebak di dalam kastil iblis naga selama nukleus tetap utuh. Boom! Hik! Bawah tanah bergetar dengan keganasan yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan Raimira meringkuk menjadi bola sekali lagi, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Penyusup itu telah berjanji untuk kembali, tetapi Raimira tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan tepatnya itu akan terjadi. Dia tahu dia tidak melarikan diri, karena dia saat ini terlibat dalam pertempuran dengan barisan depan kaun karat di atas tanah. Penyusup itu cukup kuat, tetapi musuh harus sama kuatnya, pikirnya sambil membandingkan keduanya. Raimira sangat menyadari fakta bahwa barisan depan kaun karat tidak akan berhenti untuk membunuhnya, sementara penyusup telah berjanji untuk membawanya pergi dari kastil iblis naga tanpa cedera. Jelas baginya bahwa dia harus berpihak pada penyusup. Dia tahu bahwa ayahnya, naga hitam, tidak menginginkan apapun selain melihat putrinya bertahan hidup, bahkan jika itu berarti jatuhnya kastil iblis naga. Itu berarti wanita ini tidak perlu pergi ke sana.
Saat getaran terus bergemuruh di tanah, pikiran Rhaenyra yang cemas dan jantung yang berdebar mulai tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko menuju ke permukaan saat pertempuran berkecamuk, itu terlalu berbahaya. Namun, bahkan ketika dia bergidik dengan setiap getaran baru, dia tidak bisa menahan perasaan aman yang aneh. Bagaimanapun, fakta bahwa dia mengalami getaran ini berarti bahwa itu dia berada jauh di bawah tanah, jauh dari bahaya. Rhaenyra tahu bahwa dia akan aman sampai kekacauan di atas tanah mereda selama dia tetap tinggal. Wanita ini sangat pintar. Dengan keputusannya dibuat, Rhaenyra mulai melafalkan mantra drakonik. Saat suaranya bergema melalui ruang bawah tanah, penghalang yang aman dan tidak bisa dipecahkan mulai terbentuk di sekelilingnya, menyelimuti tubuhnya dalam kepompong pelindung. Setelah merasa lega, Rhaenyra kembali ke posisi yang lebih nyaman, puas menunggu badai dengan relatif aman. Spear Forest adalah teknik yang menghancurkan yang bisa digunakan saat memegang Demon Spear Luentos. Pengguna teknik ini bisa memanggil hutan mematikan duri hitam hidup untuk menusuk musuh mereka. Selain itu, duri ini bukan materi tanaman biasa tetapi dijiwai dengan kekuatan iblis yang sama dengan tombak iblis itu sendiri, membuat mereka hampir mustahil untuk dipertahankan. Berderit. Kriak. Jagon berdiri tak tergoyahkan di tengah duri tebal. Tubuhnya dipenuhi antisipasi saat dia melihat mereka tumbuh dari tanah. Bahkan ketika paku mematikan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya, bulunya tetap tajam dan pantang menyerah, membelokkan pukulan menusuk mereka dengan mudah. Meskipun duri itu cukup kuat untuk menembus baja dan batu, pertahanan Jagon terbukti lebih dari sekadar tandingan bagi mereka dan membuatnya tidak terluka dengan mengarahkan lintasan mereka. Bibir Jagon terbuka. Huhahaha, hahaha, hahaha. Jagon tertawa maniak sambil merentangkan tangannya. Kreaek. Dalam sekejap, hutan lebat tombak yang mengelilingi Jagon pecah, dan dia melompat. Jagon mencapai Yujin sekaligus dan kemudian mengayunkan tinjunya. Yujin menghilang sekali lagi, meninggalkan Jagon untuk menghadapi ruang kosong. Namun demikian, fenomena aneh ini bukan hal baru bagi Jagon karena dia telah menyaksikannya pada beberapa kesempatan sebelumnya. Sebagai petarung berpengalaman, Jagon memiliki kesadaran yang tajam dan bidang penglihatan yang luas. Dia juga memiliki naluri predator, memungkinkan dia untuk mendeteksi gerakan sekecil apapun. Dengan inderanya yang tajam, Jagon dapat melihat bahwa gerakan Yujin yang tidak dapat dijelaskan adalah bentuk sihir, memungkinkannya melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang dipercepat. Selanjutnya, Yujin tampaknya memiliki kemampuan untuk melompat dari salah satu dari banyak bulu yang mengambang di daerah itu ke yang lain, semakin menambah kesukarannya. Jagon tahu dia tidak bisa melacak semua bulu mengambang dan kemungkinan tujuan Yujin. Namun, dia menyimpan sebagian besar dari mereka dalam pandangannya dan mengandalkan inderanya yang tajam, termasuk indera berburunya yang unik, untuk mengejar aroma Yujin pada saat lompatannya. Meskipun tidak dapat melacak setiap gerakan Yujin, Jagon tetap menyerang dan memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa untuk mengejar Yujin. Dia berjalan menuju area umum di mana Yujin mungkin muncul dan mengawasi dengan tajam gerakan apapun. Begitu Yujin menghilang, Jagon langsung beraksi. Wah! Yujin menyebarkan lebih banyak bulu menggunakan prominence. Kemudian saat Jagon melemparkan tinjunya ke Yujin, dia mengawasi lompatan yang baru saja dilakukan Yujin. Yujin puas hanya dengan mengalihkan perhatian Jagon. Bagaimanapun, Yujin masih memegang Luentos, dan hanya memegang tombak sudah cukup baginya untuk mengaktifkan kemampuan senjata. Yujin tahu bahwa itu untuk menggunakan hutan tombak secara maksimal, dia harus memiliki pemahaman dan perhitungan lengkap tentang ruang di sekitarnya. Untungnya, Mer sudah membantunya dengan masalah ini. Namun, di saat panas, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu saat menggunakan prominence. Jagon tiba-tiba diserang oleh rentetan tombak yang meletus dari bulu-bulu yang telah berserakan di sekitarnya. Yujin telah menggunakan bulu sebagai koordinat untuk teknik hutan tombaknya. Hal ini memungkinkan tombak untuk menembak dari berbagai arah, membuat Jagon kewalahan dan menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kemudian Yujin terwujud di atas Jagon, memegang Annihilation Hammer tinggi-tinggi. Senjata itu memiliki kekuatan mentah dan brutal, yang awalnya milik Raja Iblis. Setelah peristiwa di Kastil Singa Hitam, baik Annihilation Hammer dan Demon Spear berada di bawah kendali Yujin, dan sumber kekuatan mereka digantikan oleh mana Yujin. Yujin saat ini menggantikan Ignition dengan Prominence. Core dan hatinya dalam kondisi stabil, tetapi mana berjalan benar-benar merajalela, semakin memperkuat Annihilation Hammer. Dia mengayunkannya dengan Annihilation Hammer. Gemuruh. Pukulan itu menyebabkan kastil iblis naga miring ke satu sisi. Kekuatan palu telah menyebabkan seluruh kastil tenggelam. Sudah jelas bahwa itu sepotong daratan besar Dragon Demon Castle akan hilang sama sekali jika Jagon tidak bertahan sebagai penyangga di tengah, menyerap kekuatan kasar yang terkandung dalam pukulan itu. Memercik. Lengan Jagon sekarang meneteskan aliran darah yang menyembur keluar seperti air mancur. Dia telah menggunakan lengannya untuk memblokir serangan Yujin, dan jumlah kekuatan dalam pukulan yang dia terima sangat luar biasa. Namun, melihat darahnya adalah hal baru bagi Jagon. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali dia melihat darahnya sendiri. Transformasi bulu abu-abu coklatnya menjadi merah tua adalah pemandangan yang aneh, dan dia mendapati dirinya terpikat olehnya. Dia menyaksikan dengan intrik saat darah perlahan meresap ke bulunya. Boom! Namun,
Yujin tidak meninggalkan Jagon untuk bersenang-senang dalam sentimen. Dia memukul jatuh sekali lagi dengan Annihilation Hammer, benar-benar menghancurkan lengan Jagon. Boom! Jagon meluncur ke depan dengan kaki ditekuk. Payudara. Sekarang, Jagon benar-benar didorong ke tanah, dan Yujin berencana untuk menghancurkannya sepenuhnya. Yujin memukul jatuh sekali lagi dengan Annihilation Hammer, berniat untuk sepenuhnya menghabisi Jagon. Dia mengelilingi Jagon dengan bulu-bulunya juga. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pada saat ini, tidak ada yang mengingatkan indera pendengarannya. Bulu menonjol Yujin berfungsi sebagai koordinat dan matanya. Saat dia melebarkan sayap tunggalnya, indranya melampaui manusia normal manapun, bahkan melebihi indera keenam. Itu adalah dunia persepsi baru yang melampaui indera belaka. Namun, terlepas dari ketidaktahuan sensasi ini, intuisi bawaan Yujin yang mengeras perang, lahir dari pelatihan seumur hidup, tetap teguh dan tidak goyah. Yujin sangat akrab dengan sensasi yang menyertai saat pisau hendak menembus kulitnya. Pada hari-hari sebelumnya dan kurang berpengalaman, dia lambat bereaksi atau tidak mampu mengimbangi kecepatan lawan-lawannya, menghasilkan banyak bekas luka yang tersebar di sekujur tubuhnya. Namun demikian, ini adalah cerita dari 300 tahun yang lalu. Yujin tidak lagi sama. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan pelatihan yang ketat, tubuhnya telah mengembangkan kepekaan yang tajam terhadap bahaya, dan refleksnya telah diasah ke ujung pisau cukur. Sensasi pisau yang akan menembus kulitnya tidak lagi membuatnya lengah, melainkan, itu memicu respons yang hampir naluriah yang memungkinkannya untuk menghindari atau menangkis serangan dengan efisiensi mematikan. Bagaimanapun, Yujin tidak membiarkan sensasi itu mengalihkan perhatiannya dari pertempuran yang ada. Sebaliknya, dia mendorong maju dengan sekuat tenaga, menyalurkan mana ke Annihilation Hammer sambil memanggil pasukan tombak dari bulu-bulu yang tersebar di sekitarnya. Dengan lompatan besar, dia menghilang melalui ruang, meninggalkan Jagon di belakang untuk menghadapi serangan senjata yang menghujaninya. Kekuatan kegelapan yang dirasakan Yujin sangat tidak menyenangkan, tapi dia tidak asing dengannya. Itu adalah perasaan tidak menyenangkan yang sama yang dia rasakan 300 tahun yang lalu. Dia juga merasakannya dari Nur di Lehainjar. Jagon dikenal di seluruh negeri sebagai Beast of Ravesta, makhluk ganas dan kuat yang ditakuti oleh semua orang yang melintasi jalannya. Ravesta sendiri adalah wilayah yang sunyi dan berbahaya, rumah bagi Raja Iblis penghancur yang tertutup. Jagon telah lama menjadi pengikut setia Raja Iblis, yang terikat pada Jagon melalui kontrak yang telah diturunkan melalui keluarganya selama beberapa generasi. Bahkan ayah Jagon, Oberon, telah melayani Raja Iblis di bawah perjanjian yang sama. Seolah berfungsi sebagai pengingat akan hal ini, bulu abu-abu coklat Jagon dengan cepat menjadi benar-benar hitam, tetapi bukan hanya bulunya yang telah diwarnai hitam dengan kekuatan kegelapan. Warna wajahnya telah berubah menjadi warna hitam juga, dan bahkan matanya telah berubah menjadi warna crimson gelap seperti darah. Kekuatan penuh dari Annihilation Hammer jatuh ke Jagon. Namun, Jagon, yang telah berbaring telentang di tanah, seketika berdiri dengan kedua kakinya dan meraih kepalanya. Tidak ada suara yang dihasilkan, dan bahkan tidak ada yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, kekuatan tak terlihat menembus kekuatan Annihilation Hammer dan menghilangkannya. Bahkan banyak tombak yang ditembakkan dari bulu tidak bisa menembus lapisan Dark Power yang dilapisi di sekitar Jagon. Sebaliknya, begitu proyektil melakukan kontak dengan penghalang tak terlihat, mereka terkorosi dan tersebar sebagai debu. Ini adalah properti fundamental dan kekuatan para pengikut kehancuran. Yujin akrab dengan sifat kekuatan gelap yang digunakan Jagon. Kekuatan yang tidak menyenangkan itu tidak hanya akan menggerogoti pikiran seseorang tetapi juga menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya, menghilangkannya menjadi ketiadaan. Tidak banyak pengikut Raja Iblis penghancur selama era 300 tahun yang lalu, dan tidak satupun dari mereka yang terkenal atau istimewa. Alasannya sederhana, Raja Iblis penghancur acuh tak acuh terhadap pengikutnya. Dia memberi mereka kekuatan, tetapi tidak lebih, bahkan perlindungan dasar. Ini terlepas dari kenyataan bahwa itu energinya yang tidak menyenangkan bahkan akan mengancam pengguna, pengikut. The Vassals of Destruction terkenal karena kekuatan mereka, tetapi waktu mereka di dunia sering berumur pendek. Pertempuran dan perang terus-menerus yang mereka perjuangkan berdampak pada tubuh mereka. Kekuatan yang mereka miliki secara bertahap menggerogoti mereka sampai akhirnya mereka menyerah dan mati melalui penghancuran diri. Yujin telah berharap untuk mengalahkan Jagon sebelum dia bisa memanfaatkan kekuatan kegelapan yang merusak, tetapi Jagon terbukti jauh lebih tangguh daripada yang diantisipasi Yujin. Pertempuran tidak berjalan sesuai dengan rencana Yujin, dan ini membuatnya dalam posisi genting. Jagon menoleh. Wajah dan mulutnya tidak lagi terlihat karena kegelapan yang menutupi tubuhnya. Namun, matanya menatap Yujin, dan mereka dipelintir menjadi senyuman. Benar-benar yang keterlaluan, gumam Yujin dengan tulus. Bau darah semakin kental setiap detik. Yujin mengerti alasan di balik fenomena yang dia saksikan. Jagon telah menyelimuti dirinya dalam Dark Power of Destruction, kekuatan yang tanpa henti menggerogoti tubuhnya. Namun demikian, Jagon adalah seorang Beast Folk, jadi dia memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa, yang dia gunakan untuk melawan kehancuran yang ditimbulkan oleh energi tak menyenangkan di tubuhnya. Meskipun serangan terus-menerus, tubuh Jagon menyembuhkan dirinya sendiri dengan kecepatan yang luar biasa, memungkinkan dia untuk terus bertarung dengan tampaknya sedikit memperhatikan kerusakan yang dideritanya.
Namun, ada batasan untuk kemampuan regeneratif Jagon yang luar biasa. Saat pertempuran berlangsung dan Dark Power of Destruction terus mengkonsumsi tubuhnya, kekuatan regeneratifnya secara bertahap akan menjadi kurang efektif. Akhirnya, Jagon akan mencapai titik tidak bisa kembali, tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri lagi. Dia akhirnya akan menghancurkan diri sendiri di bawah beban kekuatan destruktif yang dia pegang. Tapi jika semudah itu, dia tidak akan disebut binatang buas, Yujin berkomentar dalam hati. Selain itu, dia tidak berniat bertempur dalam pertempuran yang berlarut-larut. Saat mereka berdua saling menyerang, baik Yujin maupun Jagon tampaknya tidak memiliki keunggulan yang jelas dalam hal kecepatan. Jagon melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi itu tidak menghasilkan peningkatan eksplosif dalam kecepatannya. Meskipun demikian, pertempuran semakin menantang bagi Yujin. Jagon tidak lagi bertarung seperti orang idiot hanya dengan tubuhnya yang telanjang. Dia sekarang ditutupi dengan Dark Power of Destruction, yang menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya. Dengan Ignition yang telah digantikan oleh Prominence, Yujin mampu menangani beban yang ditempatkan pada tubuhnya dengan relatif mudah berkat sifat restoratif dari cincin Agarot. Meskipun dia telah berhati-hati terhadap serangan Jagon sebelumnya, dia sekarang harus berhati-hati 2 kali lipat untuk menghindari kontak dengan aura tidak menyenangkan yang mengelilingi Jagon juga. Namun, itu bukan masalah besar. Di masa lalu, Yujin bisa mati jika dia bersentuhan dengan musuh. Bagaimanapun, iblis selalu lebih kuat dan lebih licik dari manusia. Iblis harus dibunuh berulang-ulang, sedangkan manusia hanya diberi satu kehidupan. Dengan kata lain, Yujin terbiasa dengan proses ini. Dia lolos dari sangkar kekuatan kegelapan yang mengancamnya dari semua sisi dengan menciptakan jalan menuju kebebasan menggunakan bulu-bulu keunggulan. Saat dia melompati lagi dan lagi, sayap tunggal api ungu memancarkan cahaya cemerlang. Payudara. Yujin memukul Jagon dengan Annihilation Hammer, mengirimnya terbang mundur. Kemudian Yujin menyembuhkan tangannya yang compang camping sambil menyimpan Annihilation Hammer di jubahnya. Duri tombak iblis muncul dari udara tipis, menahan Jagon yang tergantung di udara. Pada saat yang singkat itu, Yujin melepaskan tombak iblis dan mengeluarkan tombak naga Harbos dan Thunderbolt Pernoa. Menggunakan bulu-bulu Prominence yang dilengkapi dengan bintik-bintik hitam, Yujin melepaskan rentetan serangan. Ruang bergetar dengan kekuatan letusan saat sambaran guntur meledak dari Pernoa, dan tombak naga melepaskan nafas yang kuat. Sementara itu, bintik-bintik hitam menghujani Jagon seperti hujan meteor. Yujin merasakan sensasi menakutkan, dan dia menghentikan rentetannya tanpa ragu-ragu dan menyimpan senjatanya. Semburan kekuatan kegelapan tiba-tiba memotong rentetan mana dan mendatanginya. Untuk menghindari kontak dengan energi yang tidak menyenangkan, Yujin melompat ke bulu. Namun, ia memilih untuk melompat ke lokasi yang lebih dekat dengan Jagon, daripada menciptakan jarak di antara mereka. Yujin menindaklanjuti dengan menarik pedang suci dan winit dari jubahnya. Dia melepaskan serangkaian serangan dengan 2 bilahnya, dan darah hitam menyembur dari dada Jagon. Meskipun demikian, Jagon tidak mundur dan malah melemparkan tinjunya. Dengan pukulan yang tampaknya sederhana, Jagon melepaskan kekuatan luar biasa yang hampir tampak menyaingi bahkan serangan kuat Molon. Kekuatan kegelapan yang menyertai serangan itu sama-sama menghancurkan, menyapu segala sesuatu di jalannya dengan kekuatan destruktif. Terlepas dari kenyataan bahwa Yujin telah menanamkan daya tahan ke dalam bulu-bulu yang dia lepaskan dengan Prominence, mereka masih tidak cocok untuk kekuatan penuh dari Dark Power of Destruction. Bulu-bulu yang Yujin sebar sebelumnya benar-benar hancur dalam satu pukulan. Terlepas dari itu, ini tidak perlu dia khawatirkan. Yujin hanya bisa menyebarkan lebih banyak bulu. Akibatnya, ia melaksanakan rencananya dengan mengepakkan sayap tunggalnya. Bara api ungunya berubah menjadi bulu sebelum menyebar ke sekitarnya. Ketika Jagon melemparkan pukulan lain, Yujin mundur dan menggunakan bulu-bulu menonjol yang tersebar untuk menciptakan jarak di antara mereka. Jagon dengan cepat mengikuti, dan dia meraung saat dia mendekati Yujin. Boom, boom, payudara. Tak lama, mereka berdua telah pindah jauh-jauh ke kota dari kastil. Kota ini terletak di reruntuhan, dengan gedung-gedung tinggi menjadi puing-puing. Orang-orang iblis dan binatang iblis berkeliaran di jalanan, memakan jenis mereka sendiri di tengah pembantaian. Pemandangan itu mengerikan, tetapi itu hanya berfungsi untuk memicu tekad Yujin. Yujin berbalik, tidak lagi memperpanjang jaraknya dari Jagon. Sebaliknya, dia menyerang Jagon dengan kilatan petir yang mempercepatnya lebih jauh. Jagon berhenti dan menatap tajam saat Yujin terbang ke arahnya. Dia sudah mengidentifikasi lokasi bulu-bulu itu, dan tidak ada lagi bulu di belakang dan di sekitar Jagon yang bisa digunakan Yujin sebagai titik teleportasi. Namun, Jagon tidak percaya bahwa manusia itu hanya menyerangnya dari depan seperti orang idiot. Dia bisa melihat bahwa Yujin menyebarkan lebih banyak bulu saat dia berakselerasi, jadi Jagon harus mempersiapkan diri untuk mengejar mangsa yang menghilang. Yujin tahu bahwa dia akan mati jika pukulan mendarat. Dia punya firasat kuat tentang ini. Agak beruntung dia memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Molon sebelum pertempuran melawan Jagon ini. Mungkin itu karena Yujin telah mengalami kekuatan konyol rekannya melalui pemukulan, tapi dia merasa bahwa kekuatan absurd Jagon agak lemah lembut. Karena cukup terbiasa menghadapi kekuatan konyol seperti itu, Yujin tidak panik, dan dia juga tidak gugup.
Ketika Jagon melancarkan serangannya, Yujin tetap tidak terpengaruh, bergerak persis seperti yang dia inginkan pada saat itu. Alih-alih melompat ke bulus seperti yang dia lakukan sebelumnya, Yujin mengoordinasikan percepatan petir dan memutar tubuhnya untuk menghindari serangan Jagon. Sing! Sing! Yujin dengan cepat dan cekatan mengeksekusi serangkaian pukulan di lengan Jagon dengan pedang suci dan winit saat dia melewati Jagon. Dalam sekejap mata, Yujin berputar dan menggunakan kedua pedangnya untuk memenggal musuhnya. Kepala Jagon terputus dari tubuhnya dan dikirim terbang ke udara. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi kaget dan tidak percaya saat dia menatap Yujin. Aku juga memenggal kepala ayahmu beberapa kali, kata Yujin sambil menyeringai saat dia bergerak melewati Jagon. Jagon tidak mengerti kata-kata Yujin, tapi dia tidak peduli untuk melakukannya. Sebaliknya, dia mengamuk, karena ini adalah pertama kalinya dia dipenggal. Jagon tidak membalas senyum puas itu. Dia tidak punya mood untuk melakukannya. Jagon menjadi frustrasi dan kesal karena perburuan tidak berjalan sesuai keinginannya, dan dia sangat marah karena kepalanya telah dipenggal. Niatnya yang murni untuk membunuh sekarang terkontaminasi dengan kebencian dan kedengkian, menghasilkan energi jahat. Kekuatan penghancur membungkuk pada kebencian Jagon, menciptakan apa yang tampak seperti gelombang pasang besar. Meskipun Jagon tetap tidak bergerak, gelombang kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya menyapu ruang. Sementara itu, pedang suci di tangan Yujin memancarkan cahaya cemerlang untuk melindungi penggunanya. Wah! Sisa-sisa kastil iblis naga menghilang sepenuhnya. Tidak, lebih tepatnya, keseluruhan tanah kastil hilang. Yujin berhenti di udara, menatap tercengang pada pemandangan di depannya sambil memperhatikan cincin Agarot. Luka ringannya mulai beregenerasi dengan cepat. Ya Tuhan, kata Yujin dengan senyum heran. Yang tersisa setelah tornado Black Power menelan hampir semuanya hanyalah potongan daging yang menggeliat, dan potongan yang menggeliat itu adalah Jagon. Ledakan kekuatan gelap telah benar-benar menghancurkan tubuhnya, dan sekarang dalam proses generasi. Namun, Jagon tidak diregenerasi dalam bentuk aslinya. Sebaliknya, hasil dari generasi adalah tubuh yang jauh lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. Dengan itu, perasaan kehancuran yang tidak menyenangkan tumbuh lebih kuat. Yujin menggelengkan kepalanya sambil menahan perasaan mual. Kiyah! Dia tiba-tiba mendengar jeritan melengking datang dari bawah pada saat ini. Raimira belum berniat untuk keluar dari bawah tanah sampai semuanya selesai. Dia telah merencanakan untuk tinggal di dalam tempat perlindungannya yang aman dan menunggu badai berlalu, dan memang, itulah yang telah dia lakukan. Raimira tidak melakukan apa-apa lagi, tapi meski begitu, tanah di atasnya menghilang begitu saja.